Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Sehat? Semoga mbak semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga mbak semuanya dipermudah segala urusan sampean, mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampean semuanya. Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga mbak semuanya pulang ke kampung halaman, bertemu sama keluarga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, kali ini kita akan membahas beberapa berita duka yang terjadi dengan kawan seperjuangan kita. Jadi iki ada beberapa teman kita yang meninggal dunia bekerja di negara Hong Kong. Kenapa kita bahas? Biar kawan-kawan ini bisa berhati-hati ketika bekerja di negara orang. Walaupun ninggal kui sudah menjadi garis tangan ilahi, tapi kita sebagai manusia iki wajib untuk ikhtiar dengan cara menjaga diri. Jadi di sini selain pembahasan tentang kronologi kisahnya, nanti juga ada pembahasan mengenai penyakit beliau ini. Jadi ketika ada pembahasan mengenai penyakit, kan kawan lebih berhati-hati lagi ke depannya untuk menghindari makanan atau sejenisnya. Jadi silakan disimak kan kawan video ini. Tapi sebelum kita menyimak videonya dan kronologinya, kan kawan silakan kirim doa sejenak ya. Jadi dalam bulan November ini ada beberapa teman kita yang meninggal dunia kan kawan. Salah satunya almarhumah Oktiani Nestri, umur 37 tahun, iki ninggal sekitaran 7 November 2024. Kemudian yang kedua ada almarhumah Liasa Fitri, iki 11 November hari Senin 2024 November juga. Kemudian yang ketiga adalah Maria Ulfa, Selasa 12 November 2024. Dan yang terakhir iki kemarin yaitu almarhumah Mbak Fitriana, umur 26 tahun, tanggal 16 November 2024. Jadi mohon doanya bagi mereka-mereka yang mendahului kita. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan semoga keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan kuwi diberikan ketabahan, mbak, amin ya robbal alamin. Syarul Fatihah. Amin ya robbal alamin. Nah kan kawan, kali ini silahkan dengar sebuah video ini sejenak. Jadi video ini diambil ketika salah satu temen Mbak Fitriani iki menjenguk sebelum beliau iki mengembuskan nafas terakhirnya. Terus ya. Kuat hati ini ya. Dengan ini tak apa-apa, demi kebaikan sampean juga. Seilinganku tuh Nurul, Ibu Enada. Ya alhamdulillah. Mbak Nah kirim salam kanggo sampean dari dongak ini sampai nak kampung. Kita langsung saja ke ceritanya kronologinya. Jadi hari ini pembahasannya adalah mengenai almarhumah Mbak Fitriana. Mbak Fitriana iki umure 26 tahun. Dia iki tinggal di Dukuh Plosorejo, Desa Tegal Ombo, Kecamatan Kauman Ponorogo. Beliau iki ninggal tanggal 16 November 2024 di rumah sakit Queen Elizabeth kan kawan. Setelah beliau iki rawat beberapa hari, kemudian beliau meninggal dunia. Dan
ketika beliau meninggal dunia iki lika-likune lumayan mengharukan kan kawan. Jadi ceritanya gini, Mbak E iki kerja di majikannya dapat mau dua kontrak kan kawan. Jadi kontrak pertama beliau iki berhasil telah membangun rumah, karena dulu beliau iki ditinggal oleh ibunya ketika masih SD. Nah, ibunya meninggal dunia, jadi dia iki dirawat oleh bapaknya dia sama kakaknya dia. Kemudian setelah dia SMP, bapaknya menyusul ibunya meninggal dunia. Jadi SMP Mbak Eki tidak punya ibu dan bapak, jadi yatim piatu kan kawan. Dan kemudian masih terus sekolah sampai SMP karena semua biaya iki dari omnya. Nah, setelah itu beliau bekerja di sebuah pabrik Indo. Nah, karena memang gajinya nggak seberapa, Mbak Eki nekat untuk bekerja di negara Hong Kong. Negara Hong Kong bekerja dapat 1 tahun, dia di intermediate kan kawan oleh majikannya. Kemudian dia berangkat lagi nih bekerja ke negara Hong Kong. Alhamdulillah di majikan kedua dia berhasil kan kawan, karena sampai 2 kontrak. Dan kerjaan dia ini jaga 3 anak. 1 tahun dia berhasil membangun rumah, kemudian 1 kontrak dia berhasil membangun rumah, kontrak kedua disitulah terjadinya peristiwa naas ini. Beliau hari itu tiba-tiba ada benjolan pada muka dan tangan kan kawan, dan iki sampai muncrat kan kawan benjolan muka dan tangannya beliau ini. Akhirnya majikan iki membawa Mbak Eki ke rumah sakit yang Queen Elizabeth tadi. Kemudian di situ Mbak E ada dua kali tes kan kawan. Pertama tes tulang sumsum, kemudian tes darah. Nah, dari 2 tes tersebut iki terdapat penyakit yaitu leukemia atau sel darah. Nah, iki dipastikan sel darah sudah stadium 4 kan kawan, karena kalau sudah ada benjolan di muka tangan berarti iki sudah parah sekali. Nah, sel kanker darah iki ada beberapa penyebabnya kan kawan, nanti kita bahas sampai akhir ya. Oke, setelah Mbak E iki diketahui adanya penyakit kanker sel darah, jadi setelah dirawat beberapa hari kan kawan, kan udah diketahui nih kalau Mbak E iki adanya kanker sel darah. Nah, kemudian setelah dirawat 1 mingguan, Mbak E iki mengalami panas bagian badan, dan panas bagian badan iki sampai menyebabkan Mbak Eki rambutnya rontok yang bagian atasnya kan kawan. Jadi rontok saking panasnya. Jadi Mbak Eki sampai botak sini kan kawan, saking panasnya. Nah, karena memang tidak adanya penanganan dari kasus ini, akhirnya pihak dari rumah sakit ini meminta keluarga beliau yang berada di tanah air, secara otomatis kakaknya dia yang mewakili ini untuk datang ke negara Hong Kong, karena hanya beliau yang bisa mendonasikan atau donor sumsum tulang belakang kan kawan. Karena iki kan sesuai dengan keluarga, jadi memang harus apa ya kan kawan, intinya tulang sumsum ini harus keluarga mereka yang mendonorkan. Jadi nanti kita bakal membahas di akhir video ini. Jadi harus meminta salah satu keluarganya iki datang ke negara Hong Kong. Mungkin karena terkendala biaya ya, karena terkendala biaya atau mungkin pembelian tiket, alhasil iki agak lambat datang Mbak. Karena keterlambatan datang itulah alhasil tidak ada yang donasi tulang sumsum belakang kan kawan. Alhasil kuwi tanggal 18 November Mbak Eki meninggal dunia. Jadi sekali lagi, apakah ketika tepat waktu Mbak Fitria ini bisa terselamatkan? Sekali lagi, Mbak Fitria ini kan penyakitnya kan sudah stadium 4 kan kawan. Jadi kanker darah stadium 4 ini memang agak sulit untuk disembuhkan kan kawan. Datang atau enggak datang memang seperti itu. Mungkin kalau datang tepat waktu
kemungkinan kecil bisa terselamatkan. Tapi karena terlambat datang, alhasil Mbak Eki sudah meninggal dunia. Tapi kalaupun si mbaknya ini datang tepat waktu, belum tentu juga sembuh. Tapi sekali lagi juga tidak bisa menyalahkan mbaknya juga nih kan kawan. Oke kan kawan, di dalam kasus ini yang harus kawan-kawan ketahui adalah apa sih penyebabnya dari sel kanker sel darah ini atau leukemia ini. Apakah ada sangkut pautnya dengan keterlambatan tidur, keterlambatan makan? Kita bakal membahasnya kan kawan. Jadi kanker sel darah ini disebabkan oleh sel darah putih, yang mana ketika sel darah putih itu terlalu banyak di tubuh kita, ini kan fungsinya sel darah putih adalah untuk melawan virus atau infeksi-infeksi kan kawan. Jadi kalau kawan-kawan kena infeksi di dalam tubuh Anda, kemudian kalau kena besi, itu kan disembuhkan oleh sel darah putih tadi kan kawan. Jadi sel darah putih di tubuh kita ini fungsinya untuk melawan infeksi-infeksi tersebut. Tetapi kalau sel darah putih kita yang terlalu banyak, kemudian dia ini belum matang sepenuhnya di dalam tubuh kita, alhasil iki bisa membahayakan bagi si penderitanya kan kawan. Karena ketika adanya infeksi yang masuk, dan itu bisa kalah kan kawan, karena sel darah putih belum matang tadi. Sehingga kalau belum matang dan kemudian melawan kalah, jadi akibatnya sel darah tersebut iki tidak bisa keluar. Nah ketika tidak bisa keluar, maka terjadilah pembengkakan pada tubuh Anda, termasuk pembengkakan pada wajah si Mbak Fitriana tadi atau pada tangan tadi kan kawan. Karena sekali lagi nggak matang dan akhirnya tidak bisa melawan infeksi tadi. Nah itu kenapa membahayakan dan akhirnya menyebabkan sel kanker darah. Oke, ada beberapa macam kenapa kok sampai terjadinya penyakit sel darah ini atau leukemia ini kan kawan. Pertama adalah penyakit keturunan. Jadi itu kenapa dokter di negara Hong Kong kui meminta salah satu dari keturunan nih atau salah satu dari kakak Mbak Fitriana ini untuk datang ke negara Hong Kong mendonorkan sel sumsum tulang belakang tadi kan kawan. Jadi hanya beliau yang bisa mendonorkan karena bisa saja iki penyakit keturunan kan kawan. Kisah yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah terpaparnya radiasi tinggi atau zat kimia tertentu. Jadi di negara Hong Kong sebagai PRT kita tuh banyak sekali bekerja membersihkan dengan zat-zat kimia yang tinggi kan kawan. Bener gak? Jadi zat kimia yang tinggi itu juga bisa membahayakan bagi tubuh Anda. Itu kenapa kalau sampean iki menggunakan zat-zat yang tinggi, kimia yang tinggi dan berbahaya, gunakan pengaman, masker, kemudian sarung tangan. Seperti itu nggih kan kawan? Iki yang kedua kan penyebab dari leukemia atau sel darah. Kemudian yang ketiga, gangguan sistem kekebalan tubuh. Jadi sampean sebagai PRT dimanapun sampean berada, turune kurang, kemudian kebanyakan mikir, kerjone nonstop. Jadi sampean juga harus memiliki makanan-makanan yang bergizi, minuman-minuman yang bergizi. Karena ketika sampean udah kerja capek, barengi dengan makanan, minuman yang bergizi untuk tubuh Anda kan kawan. Iki yang ketiga. Yang keempat, merokok berlebihan. Saya pastikan Mbak Fitriana nggak mungkin merokok, tapi salah satu dari penyebab terjadinya penyakit leukemia atau sel darah kuwi karena rokok berlebihan. Jadi ketika berlebihan akhirnya kita mengotori tubuh kita, kemudian merusak sel darah putih yang fungsinya sebagai kekebalan tubuh, kemudian terjadilah getah bening, akhirnya membengkak
di bagian tubuh Anda kan kawan. Jadi saat ini kawan-kawan mulailah belajar untuk menyayangi diri sampean sendiri. Walaupun Gusti Allah Tuhan Anda kui sudah menulis takdir setiap manusia, tapi kita sebagai makhluk Tuhan diwajibkan untuk ikhtiar dengan cara olahraga yang cukup, makanan yang baik, makan yang bergizi, tidur yang cukup. Semoga bermanfaat buatkan kawan semuanya. Dan sekali lagi saya doakan buatkan kawan semuanya dimanapun sampean berada mbak, semoga sehat selalu neng perantauan. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.